karena Dia sangat mengasihi kita. Seorang yang mengasihi, seseorang yang sanggup menyerahkan tubuhnya sebagai korban untuk penyelamatan jiwa. Jadi love atau dalam bahasa Malaysia kasih. Puji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oke, dan sekarang kita lihat bentuk di sana, yaitu salib, dan yang seperti yang telah diterangkan oleh pastor sebentar tadi, dengan peralatan ini tadi, dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana membentuk seperti ini. Bagaimana membentuk seperti ini, dan setiap cemisan kertas itu membawa message. Saya percaya bahwa ini satu mukjizat daripada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia menunjukkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Itulah sebabnya saya dan Pastor Linus terbeban untuk menunjukkan ini kepada saudara-saudara, bukan untuk maksud kamilah yang lebih tahu, kamilah yang pakar dalam hal ini, bukan itu maksudnya, tetapi pelayanan khusus telah diberikan kepada kami supaya menunjukkan hal ini agar kita semua memperolehi manfaat hasil daripada ini. Dan saya percaya bahwa banyak lagi perkataan-perkataan yang berjaya dibentuk ataupun boleh dibentuk dengan dengan kertas ini. Banyak lagi perkataan-perkataan dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Cina, bahasa Inggris, mungkin bahasa tempatan, tetapi walaupun kertas ini dikerak cuma satu kali saja, jadi jangan ragu-ragu, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Dia, andalkan hidupmu kepada Tuhan, Dia yang memelihara engkau. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, dan selepas ini saya minta pastor untuk menunjukkan lebih lanjut lagi, menjelaskannya mengenai dengan kedudukan gambar ini secara keseluruhannya sekali lagi, supaya saudara-saudari lebih memahami lagi. Kita dapat melihat di sini bahwa pada akhir dari metode ini kita dapat membentuk seperti lembang yang sama yang pada bulannya kita sudah nampak dipamerkan di sini, dan memang sama juga dengan yang kita buat yang terakhir. Maka tidak ada satu yang kurang, ada satu yang lebih. Jadi seperti yang telah saya katakan dari awal, tetapi ini sudah 1 meter, jadi tidak perlu kami ulang-ulang lagi cakap, sebab dengan meter ini pun tentu sekali sangat mudah bagi orang yang bisu pun boleh paham. Yang penting dia boleh melihat. Jadi saya dapat janji juga dalam list ini bahwa saya akan menunjukkan kepada kamu gambar Yesus, yaitu image Yesus. Di akhir penggambaran ini saya akan menunjukkan
gambar image Yesus, di mana Yesus telah pun muncul di Somalia karena terjadinya peperangan yang begitu berlelutan yang lama di negara Somalia, yaitu orang Islam sesama Islam, yaitu mereka perang saudara. Tetapi dengan tiba-tiba Yesus muncul di Somalia, dibentuk daripada angin beliung, ditiup oleh angin dan pasir yang berpusing-pusing naik ke atas, dan akhirnya image Yesus muncul di situ dengan besar ketinggiannya setinggi 500 kaki. Dan sesudah daripada kejadian itu, 200 mukjizat telah terjadi di negara Somalia, di mana terjadinya peperangan yang seperti saya katakan tadi atau sebelumnya. Tetapi setelah kejadian ini terjadi di sana, maka negara Somalia menjadi aman dan tidak ada perang saudara lagi sehingga pada hari ini. Dan selain daripada terjadinya keamanan itu sampai pada saat ini, tetapi 200 mukjizat itu adalah yang termasuk yang orang buta pun boleh melihat, yang bisu pun boleh bercakap, yang pakar pun boleh mendengar, yang lumpuh pun boleh berjalan, yang mati pun boleh dibangkitkan. Dan ada 200 lagi mukjizat yang menyusui selepas kemunculan image Yesus atau muka Yesus di Somalia. Dan terbitan daripada berita resmi ini adalah terbitan Sabbath Times pada keluaran pada 23 hari bulan Maret tahun 1993. Dan dengan terjadinya mukjizat-mukjizat di negara Somalia itu, ia terjadi tanpa tumpangan tangan ataupun perbuatan daripada manusia. Siapapun tidak yang telah melayani pada masa itu selain Yesus sendiri yang memulihkan keadaan itu. Karena itu sukacita ataupun sangat senang hatinya, berbesar hati supaya ingin berpesan kepada kita sesama melayani Tuhan, supaya apabila terjadinya mukjizat kesembuhan seperti yang telah terjadi, walaupun melalui tumpangan tangan atau pada kebalikannya, janganlah kita mencuri firman Tuhan, karena semuanya itu milik Tuhan. Dan Tuhan telah berkata, aku telah memberikannya itu semua dengan cuma-cuma, maka kamu berikanlah juga itu dengan cuma-cuma. Jadi untuk pesanan terakhir ini, biarlah kita tidak melakukan pelayanan kita seumur hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan hati Tuhan, supaya jangan kita menyenangkan hati manusia lebih daripada Tuhan. Yang pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah prioritas, dan talenta yang tertinggi yang dipraktik adalah talenta yang daripada Tuhan, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia di mana seorang tukang kayu menjadi tukang kayu yang begitu mahir sekali sebagai anak Yusuf yang dijadikannya sebagai yang dikandung oleh Maria dan besar dalam keluarga Yusuf dan menjadi tukang kayu yang begitu mahir. Tetapi dia tidak memperhatikan kerjanya itu, kemahirannya itu, tapi talentanya yang diperhatikannya, yaitu dia telah melaksanakan kehendak Bapaknya di surga. Demikian kita pun mau melaksanakan kehendak Yesus seperti dikehendaki oleh Yesus di dalam panggilan kita dalam
hidup kita dalam rencananya yang ditaruhnya perintah yang dipercayakannya kepada setiap kita, dan kita bertanggung jawab terhadap semua itu, supaya jangan apabila sampai Tuhan itu datang kembali dan kita akan dituntut seperti pada talenta 5, 2, dan 1. Jadi sekian untuk sama-sama kita renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan melalui hamba Tuhan ini. Hamba-Mu Tuhan hanyalah alat sebagai saluran, dan saudara Jekiri juga sebagai alat-Mu untuk terus melakukan panggilan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan metode itu sebenarnya tidak begitu jelas bagi kamu untuk mendapat penjelasan. Silakan hubungi kami di dalam talian handphone ini, yaitu telepon handphone saya 013 889 7819, atau kepada saudara sendiri di telepon handphone number 013 860 7146 untuk penjelasan yang lebih lanjut, lebih rinci, lebih dekat lagi, lebih jelas lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda semua di dalam mengikuti metode yang Tuhan telah tunjukkan melalui kami.